Baik, jadi saya rasa satu hal yang bisa dipastikan adalah volatilitas market akan tetap tinggi, terutama menuju ke akhir tahun di mana likuiditas pasar akan menurun dan juga inflasi Amerika bulan November yang akan dirilis pada tanggal 13 Desember adalah satu data point yang sangat penting. Jadi dengan backdrop atau volatilitas seperti ini, pergerakan 2-3%, dua arah ya untuk US dollar IDR menurut saya masih akan sering terjadi, tetapi peluang untuk tembus ke 16.000 menurut saya ini adalah resiko yang harus diperhatikan untuk tahun 2023 dibanding dengan 2022. Dari sisi fundamental misalnya merujuk kepada model BIR atau PPP untuk mengevaluasi dolar IDR, sebenarnya nilai wajar dolar IDR sendiri masih di bawah level sekarang ya. Estimasi kami batasan atasnya itu sekitar 15.000 sampai 15.200. Tetapi memang rupiah menghadapi tekanan karena broad dollar index sedang menaik yang sudah kita bahas di segmen-segmen sebelumnya, didasari oleh perbedaan interest rate differential, risk sentiment yang negatif, dan juga harga energi yang tinggi. Ini semua menopang US dollar. Jadi ada hal-hal lain di luar dari sisi fundamental yang menekan dolar IDR itu lebih tinggi dari seharusnya. Dan bukan sesuatu yang spesifik ke Indonesia karena US dollar itu saat ini memang mahal terhadap semua mata uang dunia. Asia Index saja secara agregat adalah level yang dolar Asia adalah yang tertinggi ya, menembus level yang kita lihat di Asian crisis di tahun 1998. Jadi memang ada overstretching dan dengan perubahan dinamik sedikit saja di sisi inflasi Amerika Serikat kita melihat penurunan di ADXY index yang begitu cepat. Jadi balik ke poin saya tadi, market akan sangat volatile. Kita melihat two way risks, jadi resiko dua arah di dolar IDR yang mungkin ke bawahnya itu akan tertahan di level 15.200, 15.300 dan ke atasnya tetap di level yang sudah terestablish untuk tahun ini, misalnya di sekitar 15.600. Itu untuk jangka waktu yang dekat ini. Baik Bu Jennifer, sebesar apa regulator di Indonesia harus waspada kalau memang ternyata rupiah menyentuh 16.000 di tahun depan? Ya, jadi menurut saya regulator harus memakai kesempatan kali ini ya, yaitu pelemahan US dollar untuk memperkuat atau menunjukkan kuatnya kestabilan eksternal Indonesia dan juga kestabilan pasar domestik Indonesia. Tadi Pak Banjaran sudah menyebutkan konsiderasi untuk kebijakan moneter dari sisi domestik, misalnya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, recovery, dan perbankan dan sebagainya. Kalau saya bisa tambahkan mungkin di sisi lainnya, misalnya Bank Indonesia juga akan terus memperhatikan hal-hal untuk menjaga kestabilan eksternal, yaitu dengan terus menaikkan suku bunga dengan bijaksana dengan perlahan ya untuk tetap maintain interest rate differential, untuk tetap maintain confidence terhadap rupiah. Di samping itu juga melengkapi dengan kebijakan-kebijakan lainnya, misalnya menumbuhkan, meningkatkan sumber devisa negara dan juga FX reserves ya Bank Indonesia, memfasilitasi akses pendanaan terutama dalam foreign currency buat perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dan juga bagaimana mungkin dipikirkan cara untuk mengajak para eksportir untuk lebih menaruh US dollar di dalam sistem domestik Indonesia. Semua ini adalah langkah-langkah yang akan membantu ketahanan eksternal bukan hanya diperlukan dari sisi suku bunga tetapi lebih komprehensif seperti itu. Baik, Bu Jennifer, pantauan Anda sendiri sejauh ini seperti apa minat investor di regional ataupun di global terhadap aset keuangan Indonesia? Dan apa yang bisa dilakukan regulator atau pemerintah ini untuk bisa menarik lebih banyak lagi eksportir untuk menaruh dananya di dalam negeri? Jadi untuk pasar keuangan secara spesifik menurut saya tidak bisa dipungkiri kalau tren global itu masih mendominasi minat pelaku pasar dan juga minat sentimen. Yang saya lihat dalam jangka waktu dekat ini ada faktor seperti seasonal, positioning, momentum, technical yang cukup menunjang untuk risk rally atau sentimen ya, yang sentimen untuk lebih baik sampai akhir tahun. Tetapi lebih ke depannya lagi kita melihat investor global itu memerlukan kestabilan pasar dan sentimen global untuk terus berkelanjutan, tidak hanya dalam jangka waktu dekat. Inilah kondisi yang dibutuhkan untuk mereka balik menambah resiko dan exposure terhadap aset di luar dari
pasar sendiri mereka. Jadi untuk emerging markets, untuk Indonesia, kita memerlukan kestabilan yang lebih berkelanjutan di sisi sentimen dan global. Jadi di luar itu yang regulator Indonesia bisa lakukan adalah hal-hal yang tadi kita bahas ya, yaitu meyakinkan bahwa ketahanan domestik pasar dan juga ketahanan eksternal terus ditingkatkan dan diperbaiki. Pertanyaan Mbak Anneke yang spesifik mengenai apa yang bisa dilakukan untuk eksportir lebih menarik membawa uangnya balik ke Indonesia. Mungkin beberapa hal yang Pak Banjaran juga mungkin bisa bisa tambahkan ya, tapi satu hal yang saya lihat misalnya menambah atau membuat deposito US dollar misalnya di dalam negeri lebih menarik, hal-hal seperti itu saya rasa masih ada ruang untuk bisa ditingkatkan.